Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa radaka matlubi. A'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'atini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Suryalaya, khususon abina wa mursidina wa murabbi ruhina Asyik Muhammad Abdul Ghausif Lamaslul Al-Qadiri Anaksabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Sumadadi Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, wabil khusus Bapak Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin, Bapak Kiai Haji Syamsul Bahri, dan para wakil talqin yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa khidmat kami kepada beliau semua. Para ikhwan yang memfasilitasi acara manaqib online sore hari ini, para petugas manaqib, para pemangku manaqib yang mempunyai raudhah yang sudah disampaikan tadi. Senantiasa Allah berkahi kita semua, berkah usia dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, wabil khusus sunnah-sunnah mursyid. Kita dapat laksanakan secara sabar, secara bersama-sama, dengan ikhlas, tawadu, senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pertama, saya mohon maaf, suara agak kurang bagus. Maklum, konser melulu, tidak minum jahe. Maksudnya janda herang bukan. Jahe itu minuman janjabil, minuman dari surga. Jadi mohon maaf bila saya menyampaikan ini agak kurang terdengar dengan suara yang agak serak-serak basah. Bukan serak-serak bau, karena tidak tercium di sana. Karena apapun yang sudah sampai kepada baik WA apapun yang ada, saya harus terima dan semampu mungkin untuk bisa belajar hikmat kepada guru kita. Dan juga sekarang ini saya bukan di Jakarta, tapi sedang di daerah Banten, menemui karhun yang ada di Banten, yang sedang diberi kesabaran oleh Allah. Semoga Allah angkat segala penyakitnya. Allah akan kesembuhan kepada karhun di sini, yaitu Bapak Ahmad Sakir. Dan Allah berikan kepada beliau dengan sabar dan taat beribadah kepada Allah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba karena kesabaran, maka semakin terbuka pintu kebahagiaan untuk hamba tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar di sini bukan sabar hanya dikala menerima musibah, tapi sabar ini bisa kita kategorikan
sabar menerima nikmat dari Allah, sabar menerima ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sabar dikala kita menerima musibah, tidak ada caci maki dalam diri kita. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, hakikatnya Allah sedang menaikkan derajat kita semuanya. Baik semua yang ada di sekitar kita, di sekitar ikhwan atau non ikhwan. Coba kalau kita berpikir, bila mana musibah yang kita terima, suara baru hilang saja, kita tidak menikmati suara yang Allah berikan. Coba kalau kita bagaimana nikmat sehatnya. Dikala nikmat sehatnya, berapa tahun dia mendapatkan nikmat sehat. Baru dikasih sakit saja sudah mengeluh. Baru dikasih sakit sedikit aja dia mencaci maki. Apakah tanda-tanda orang yang sabar seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kalau sabar ditimpa musibah, itu hal biasa. Apalagi kita tahu negara kita, negara Indonesia, yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, yang mempunyai apapun yang kita lempar, batu, tongkat bisa jadi tanaman. Bila di Indonesia seseorang sakit saja hanya melalui beberapa musim. Coba kalau kita pikir, bila seseorang menderita sakit lahiriah di daerah kutub, apalagi kita lihat sekarang di Syria, banyak anak kecil yang meninggal dunia karena apa? Saking ekstrimnya suhu yang ada di Syria, sehingga anak-anak kecil menggigil, meninggal dunia. Kalau kita tidak itibar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang di luar negara kita, maka Allah tidak akan kita. Orang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian yang ada, dengan keadaan hal yang ada, agar ini menjadi suatu motivasi kekuatan kita untuk seseorang yang sedang sakit secara lahirnya maupun sakit batinnya. Coba kalau kita lihat bagaimana kita Nabi Ayub alaihissalam yang Allah berikan berupa nikmat sakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Apa yang diminta oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, boleh engkau ambil semua yang ada di tubuh ini, asal jangan engkau ambil, yaitu lidahku dan hatiku. Lidahku untuk berzikir kepada Allah, dan hatiku untuk mengingat Allah. Ini tanda-tanda seorang nabi aja diuji dengan sakit. Kalau kita baru dapat sakit sedikit saja mengeluh, tidak menerima kodrat iradat Allah, bagaimana kita bisa berjalan ke depan? Contoh yang pasti saja, kalau kita dalam bermanakib, sudah sering saya katakan, bermanakib online atau offline, hakikatnya kita bermanakib dengan guru kita, hakikatnya kita bermanakib bersama seluruh ahli silsilah. Mereka sudah hadir dahulu di tempat online ataupun offline. Bila kita tidak masuk di awal-awal daripada pengajian, kita malu kepada guru kita. Akhlak kita itu sudah dipandang apakah menjadi akhlak yang betul-betul menjadi suri tauladan. Karena Abah Anom menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Ikhwan yang dicari oleh Abah Anom tempat lagi. Ada yang punya ilmu tidak bisa ngomong. Ada yang bisa ngomong tidak punya ilmu. Ada yang punya ilmu
dan bisa ngomong, tidak punya akhlak. Yang punya bisa ngomong, punya akhlak, tapi tidak punya adab. Maka 4 pasagi itu yang Abah cari. Bagaimana supaya lestarinya thariqah ini. Maka kita selaku ikhwan, apapun yang diberikan oleh guru kita, apapun yang diperintah oleh guru kita, cukup sami'na wa a'tona. Saya dengar, saya laksana. Kilas balik apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Aang Rahmat Setia Rasa. Beliau menyampaikan di Masjid Agung Jawa Tengah. Dikala dahulu, dikala mudanya beliau pesantren, dikala itu ada yang meninggal dunia. Pas meninggal dunia tidak ada yang bisa memimpin sholat. Akhirnya dilihat, ini ada satu anak muda dari pesantren, dia saja yang sholat. Setelah memimpin sholat, pas berdoa, apa yang dia bisa baca? Orang baru masuk pesantren, apa yang dibacakan? Tidak bisa diam dulu. Pas diam, tawajuh. Dulu belum berthariqah beliau. Apa yang dikatakan? Summun, bukmun, umyun, ahum, layar jiun. Beliau sampaikan di Bandung. Dan Abah Aus ada di situ. Apa yang dia doakan? Summun, mun, apa ayat, amin, 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 sampai seperti itu. Ternyata ada hakikat dalam perjalanan sumun bukmung fahum lagi. Sesungguhnya engkau tulikan, engkau butakan, engkau namanya bisukan semua apapun panca indera yang Allah berikan agar dia tidak bisa kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya secara hakikat, ikhwan yang sudah masuk menjadi ikhwan yang sejati, dia harus mun, dia harus hukmun, dia harus umyun, dia harus humnayazun. Kenapa? Mereka tidak mau mendengar perkataan dari orang lain. Yang dia dengar hanya perkataan dari syekh mursyidnya. Mau itu para ulama yang dilihat bagaimana maksudnya menyampaikan dengan nama itu kata yang luar biasa, dengan sulit teladan yang biasa. Bagaimana penglihatannya dibutakan tidak melihat apa-apa, yang dilihat hanya Abah Aus seorang. Kalau kita dulu melihat saya mursyid Abah Alam, yang sekarang yang kita lihat adalah Abah Aus. Bagaimana dibisukan, tidak bisa dia berbicara hal-hal yang membuat seorang itu hatinya. Dia bicara bagaimana amal yang telah dilakukan oleh Abah kepada kita agar kita amalkan. Kalau kita mengamalkan hal yang bukan, kita ini bukan pengamal yang baik. Kita ini bukan pelestari yang baik, tapi kita mengikuti orang yang sudah menjadi pengamal yang luar biasa. Maka dikatakan beberapa bagian sabar dalam atas kita lakukan amalia oleh guru kita, sabar dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimana hari-hari, step by step, waktu demi waktu kita berjalan, makin kesini ibadah kita bisa mengikuti guru kita. Andaikan sekarang kita belum sholat sunnah, besok kita bisa melakukan. Tadinya kita makan banyak, bisa kurang. Ya, kita tidak bisa sholat malam, kita bisa lakukan sholat malam. Ini gunanya apa? Kita menjaga ketaatan. Yang penting kita jaga awal waktu sholat kita menjaga awal sholat kita, maka kita sesungguhnya dan ikut kepada yang sudah ikut adalah ikut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan.
banyak larangan Allah yang masih kita lakukan. Yang paling luar biasa bohong dalam kata kita, dusta dalam pandangan kita, dan jadi hakikat semuanya bagaimana ketaatan kita, bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Allah dalam sobar seperti ini. Maka yang paling tadi pertama adalah sabar menerima musibah. Menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk pijakan kita, agar kita tahu, oh iya, akan begini karena aku melakukan begini. Aku dikasih sakit begini karena saya salah begini. Itu untuk namanya kita muhasabah diri kita. Sejauh mana kita dapat melaksanakan, sejauh mana kita dapat melakukan, sejauh mana kita dapat menjauhkan apa-apa yang sudah diberikan oleh orang yang sudah dekat dengan Allah. Makanya pijakan seorang ikhwan untuk mencapai makom kesucian jiwa, paling tidak sobar dalam dirinya, sobar dalam perbuatannya, sobar dalam perkataannya, sobar dalam tindak tanduknya, agar menjadi contoh suri teladan untuk diri kita khususnya, bukan untuk orang lain. Biarkan orang lain lihat seperti itu. Bagaimana kita bisa memiliki orang yang sudah kembali kepada Allah, orang-orang yang sudah sobar kepada Allah, sobar menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sobar menerima musibah Allah. Dan paling yang terpenting adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa bersabar untuk menyampaikan rezeki kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang sekarang kita tahu, kita ini kadang-kadang sesama ikhwan, apalagi ikhwan itu kenal, maaf kata, kita ngejapri WA kepada ikhwan yang lain. Pertama, assalamualaikum, keduanya pinjam utang. Kita sebagai nama ikhwan, oh ini pinjam utang, kita kasih. Besoknya lagi pinjam utang lagi, kita kasih. Sama jemu sobar atau tidak, itu ujian. Akhirnya apa? WA-nya diblokir. Ini sudah terjadi. Tapi bagaimana kita tidak berubah sikap walaupun disakiti oleh orang lain? Step by step, saya berbicara gini, pasti akan kembali kepada diri. Apapun yang kita sampaikan dalam khidmat ilmiah ini pasti akan kembali kepada diri. Karena apa? Itu ujian buat kita. Kita makin kesininya, kita akan melihat tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang kita dengar, tidak ada yang kita bicarakan. Kita melihat hanya Allah, kita mendengar hanya Allah, kita memuliakan apa yang sudah disampaikan oleh Allah untuk kita semua dapat melaksanakan khidmat kepada guru kita tanpa ada rasa dalam diri kita kekesalan, kekecewaan, dan juga memprotes apapun yang disampaikan oleh diri kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjajaki, melangkahi ujian-ujian dari Allah, baik sobar, baik roja, baik tawaduknya, semua adalah pijakan-pijakan untuk orang-orang menuju kesucian jiwa kita semua. Dan semua petugas malaki dan juga yang memfasilitasi malaki dan semua ikhwan di Manikep Online ini, senantiasa Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan kesabaran, Allah kuatkan diri kita untuk ikut bersama orang-orang yang senantiasa telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.